Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gue. Pagi hari sambil keluar beraktivitas gue sempatkan untuk membahas konferensi pers Ruben Amorim ya, di sebuah pertandingan yang gue katakan di review dan banyak juga dibahas. Ternyata di sosial media disebutkan memang merupakan pertandingan yang gila. Bahkan Ruben Amorim pun juga mengatakan hal yang sama. Amorim ini kecewa ya, Ruben Amorim kecewa setelah pertandingan yang gila. Langsung aja sumbernya seperti biasa gue ambil dari manunited.com. Hasil seharusnya bisa sangat berbeda. Ini sangat mengecewakan, kita sangat kecewa. Pertandingan yang gila. Ini sepertinya terlihat kita kehilangan 2 poin di babak kedua. Tapi saya pikir kita bisa mengalahkan mereka di babak pertama. Kita mendominasi, kita menciptakan banyak peluang. Kita harusnya pergi ke jeda pertandingan ya, ke waktu istirahat dengan hasil yang berbeda. Pada akhirnya kita sebenarnya lebih layak untuk mendapatkan lebih. Ini merupakan pertandingan yang menyenangkan untuk setiap orang di stadion ya, artinya ada 8 gol. Dan saya pikir kita memulai dengan sangat baik. Kita memiliki babak pertama yang sangat baik. Hasil seharusnya sangat berbeda. Tapi lagi-lagi saya pikir di 6 menit babak kedua, sama situasinya seperti ketika menghadapi Nottingham Forest, kita kehilangan konsentrasi dan mereka mencetak 2 gol. Namun kita bisa kembali ke pertandingan, kita mencetak 2 gol lagi dan kita harusnya menyelesaikan pertandingan. Sebuah lemparan ke dalam di possession kita sendiri. Kita butuh berpikir tentang tidak lagi-lagi ya, tapi untuk bisa tenang, untuk bisa menutup pertandingan. Pada akhirnya ini merupakan pertandingan yang menyenangkan ya, tentu saja dengan segala dinamika naik turun ya. Babak pertama Manchester United tampil menurut gue sangat menghibur. Gue sepakat seharusnya Manchester United mendapatkan hasil yang berbeda di babak pertama. Dalam arti ya, mereka bisa unggul banyak seharusnya di babak pertama. Tapi itu tidak terjadi. Dan ya, di babak kedua ini sudah hal yang sering sekali terjadi ya, Manchester United kehilangan konsentrasi dan dihukum karena hal tersebut. Ruben Amorim sebenarnya sempat berpikir bahwa pertandingan ini akan selesai dengan skor 4-3. Iya, karena saya melihat usaha dari pemain, saya melihat dari usaha pemain bertahan, dan juga di akhir pertandingan kita bisa membuat situasi 4-3. Saya memiliki perkiraan ya, kita akan terus mendorong dan mencetak 1 gol lagi. Kita mencoba, tapi pada akhirnya ini merupakan sebuah pertandingan seri. Kita butuh bekerja di hal-hal yang detail ya. Ini seperti ada banyak hal yang baik ya, tapi ada banyak hal yang juga harus diperbaiki. Kita tidak memenangkan pertandingan kadang-kadang karena detail-detail. Ini bukan tentang 4 pemain di belakang, atau 5 pemain di belakang, atau 3 pemain di belakang. Ini tentang detail yang kita butuh kerjakan untuk mengerti momentum dari pertandingan. Anda harus bisa lebih klinikal, karena lagi-lagi hari ini kita menghadapi tim yang sangat bagus. Kita menciptakan banyak peluang untuk memenangkan pertandingan, dan kita seharusnya bisa memenangkan 3 poin. Ketika Anda, ini terkait dengan ada situasi yang lebih baik disebut seperti itu ya, dari 2 pertandingan kandang sebelumnya. Ya, sekali lagi kalau berbicara terkait dengan Manchester United tidak menang di pertandingan kandang menghadapi Bournemouth, 2 pertandingan kandang sebelumnya juga tidak menang, maka sama saja ya, itu berarti tidak detail menurut gue. Itu terlalu sempit melihatnya, karena ada pemandangan yang berbeda, situasi yang tidak sama di 3 pertandingan kandang. Ruben Amorim mengatakan ketika Anda memenangkan pertandingan away, Anda seharusnya menang di pertandingan kandang. Tapi kita butuh fokus di penampilan. Hari ini merupakan hal yang berbeda dari 2 pertandingan di kandang. Jadi itu juga merupakan sebuah poin yang kita ambil dan kita lihat. Ini sesuatu yang berbeda. Hasil sama, ini merupakan 1 poin. Ini sangat membuat frustrasi. Tapi penampilan berbeda. Orang-orang khususnya di Old Trafford ingin menang, tapi mereka juga ingin terinspirasi untuk melihat sebuah tim yang memainkan sepak bola yang baik. Kita melakukannya di beberapa momentum.
Ini merupakan penampilan yang bagus, tapi kita harus lebih klinikal karena kita menciptakan banyak sekali peluang. Seine Lammens juga melakukan hal yang baik. Ada banyak peluang dari kedua tim. Kita menciptakan lebih banyak. Kita butuh untuk menemukan cara untuk menutup pertandingan karena ini sudah terjadi terlalu banyak. Ini merupakan bagian dari proses. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi kita bisa kita berusaha untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa, tapi di beberapa momentum ini tidak cukup baik. Mencari solusi di pemain-pemain yang hilang ya, artinya di menghadapi Aston Villa 3 pemain AFCON, 1 Casemiro absen karena akumulasi kartu. Ini merupakan sebuah pekerjaan yang menyenangkan untuk menjadi seorang manajer. Kita akan mencoba untuk mencari solusi dengan pemain yang kita bisa, yang kita miliki. Setelah musim lalu ya, kita pikir kita harus bisa menyesuaikan dengan apapun yang ada di depan kita. Jadi ayo bergerak. Kita sudah mengetahui kita memiliki beberapa pemain yang absen karena cedera, dan semua tim di Inggris memiliki pemain yang cedera. Kita akan berusaha untuk mencari sebuah cara untuk mencetak gol di cara yang berbeda ya. Akan ada pemain yang absen menghadapi Aston Villa, tapi itu akan gue bahas nanti di preview seperti biasa. Ya, sering sekali di periode-periode sebelumnya disebut-sebut Manchester United ini, ataupun di pertandingan sebelumnya juga, terutama musim lalu, Manchester United tidak bermain seperti Manchester United. Apa sih definisi bermain Manchester United? Yaitu adalah sepak bola menyerang yang menghibur, yang menyenangkan. Dan menurut gua semalam itu ditunjukkan Manchester United tampil menyerang, Manchester United tampil menghibur dan menyenangkan untuk disaksikan, terutama di babak pertama. Cuman dengan sepak bola menyerang yang cenderung terbuka, tentu saja ada hal-hal yang ada konsekuensi ya. Misalnya ini pertahanan juga harus diperhatikan karena cenderung bisa terbuka, dan ini bisa jadi akan dimanfaatkan oleh tim lawan, dan itu yang terjadi semalam. Di sisi lain, tadi disebutkan ini merupakan bagian dari proses. Iya, ini juga menunjukkan menurut gue bahwa memang skuad ini belum jadi. Skuad ini masih di tengah-tengah proses. Skuad ini masih butuh perbaikan yang cukup besar. Dengan apa yang ditunjukkan semalam, Manchester United bisa menyerang, Manchester United bisa mencetak gol, Manchester United bisa menciptakan banyak sekali peluang. Dengan kegagalan peluang tersebut alasan yang bermacam-macam ya. Ada karena ketidakberuntungan, ada karena ketidaktajaman, ada karena tim lawan pertahanannya tampil solid ya, pemain belakang dan juga penjaga gawang. Tapi Manchester United bisa tampil menyerang seperti itu gitu ya. Jadi ada potensi ke arah sana. Cuman lini belakang jelas sekali harus diperbaiki karena kebobolan 4 gol, apalagi di periode pertandingan yang singkat, ini bukan sesuatu yang baik ya. Dan gue juga ingin menyoroti wasit misalnya di pertandingan semalam. Ini bukan sesuatu yang mencari-cari alasan atau seperti apa, tapi kita bisa lihat di sosial media, di media pun juga dibahas ya, terutama karena kartu kuning yang diterima oleh Semenyo dan Diogo Dalot, situasi yang hampir sama beberapa musim yang lalu dengan Casemiro yang mendapatkan kartu merah. Jadi inkonsistensi keputusan wasit ini juga hal yang dipertanyakan. Belum lagi ada beberapa sentuhan bola dengan tangan di kotak penalti dari kubu Bournemouth yang tidak dihukum penalti, padahal di situasi-situasi lainnya itu bisa berbuah keputusan yang berbeda. Jadi hal-hal seperti ini juga merupakan bumbu pertandingan tadi malam. Ya, Manchester United bisa saja kalah di penghujung pertandingan kalau saja Seine Lammens tidak melakukan 2 penyelamatan yang gemilang. Tapi jangan lupa, di babak pertama Manchester United pun juga bisa unggul lebih banyak ya kan. Jadi menurut gue ada 2 sudut pandang. Seperti biasa gue katakan, sepak bola memiliki 3 komponen: menyerang, bertahan, dan juga transisi. Dimana di 2 komponen menurut gue Manchester United tidak tampil baik semalam, dari sisi bertahan dan juga dari sisi transisi. Bagaimana gol yang diciptakan oleh Bournemouth ya, itu 2 gol atau bahkan ya 3 gol itu dari sisi transisi. Sangat cepat sekali, dan sering sekali dari transisi mereka menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Jadi ini masih menjadi sebuah PR untuk diselesaikan. Di samping apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, juga konsentrasi ya. Gol keempat dari Bournemouth itu menurut gua hal yang sebenarnya tidak perlu Manchester United derita. Manchester United memiliki lemparan ke dalam sendiri yang harusnya possession ada di mereka sendiri ya, tapi justru itu mereka lepas di menit-menit krusial. Dan ya
konsentrasi buyar dan itu terhukum. Terlalu banyak konsentrasi lepas dan terhukum di musim ini, dan semalam pun juga demikian. Ini hal yang menurut gue harus diperbaiki. Ini merupakan hal yang Ruben Amorim katakan merupakan hal detail ya, yang harus juga diperbaiki. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Seperti biasa, pendapat lain silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.